Ganjar kalah di quick count, tapi PDIP masih perkasa meski dicurangi dan diintimidasi. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Sampai cerita-cerita anomali hasil suara Pak Ganjar ini kemudian tidak hanya mengagetkan banyak orang, tapi juga para peneliti dari lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan angka-angka itu. Mereka kayaknya juga kaget sendiri gitu ya, karena dari data-data yang mereka sampaikan gitu ya, suara Pak Ganjar itu jadi cenderung lebih kecil dibandingkan suara partai pendukungnya atau partai utama yang mendukung Pak Ganjar, yaitu PDI Perjuangan, di mana suara PDI Perjuangan itu masih terus tinggi gitu ya, sementara suara Pak Ganjar itu jadi lebih kecil. Hasil exit poll yang dilakukan di beberapa negara, ternyata banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri itu memilih Ganjar Mahfud. Dan hasilnya menarik. Kalau bisa saya katakan, hasil dari exit poll di luar negeri itu ternyata nggak seperti yang digambarkan di survei-survei di Indonesia. Dari sini kita bisa memberikan satu pelajaran politik, terutama kepada orang-orang yang tidak paham sejarah partai, sejarah politik, yang selama ini bilang bahwa PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi atau akan nggak lolos ke Senayan tanpa Jokowi dan sebagainya. Hari ini bisa diberikan satu pendidikan politik, diberikan satu fakta kepada mereka bahwa yang namanya PDI Perjuangan, jangankan tanpa Jokowi, dihajar habis pun oleh rezim ini, ternyata masih memenangkan kontestasi. Dan kecurangan di tahun 2024 bagi saya situasinya itu lebih buruk dibandingkan tahun 2009 lalu. Di Eropa, selain di Inggris ya, Ganjar Mahfud lagi-lagi nomor 1, sedangkan Anies nomor 2, dan Prabowo lagi-lagi di nomor buncit. Dan di New York, kabar yang terbaru, Ganjar Mahfud lagi-lagi nomor 1 dengan perolehan 40%-an suara. Kita bisa mendapatkan gambaran utuh bagaimana Ganjar Mahfud diterima dengan baik sebagai pasangan calon yang disukai oleh mereka. Ganjar yang merakyat dan Mahfud MD yang tegak lurus terhadap konstitusi dianggap sosok yang paling mumpuni sebagai pengganti Jokowi. Warga Indonesia telah menentukan pilihan presiden dan wakil presiden baru beserta anggota legislatif dalam pemilihan umum atau pemilu 2024 yang diselenggarakan kemarin, Rabu 14 Februari 2024. Sebanyak 24 partai politik atau parpol mengikuti pemilu legislatif pada 2024, termasuk 6 parpol lokal. Sebanyak 204 juta lebih pemilih sudah menentukan pilihan yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten atau kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Sejumlah parpol dalam beberapa daerah memang memiliki basis pendukung yang cukup kuat sehingga mampu mempertahankan suara karena latar belakang historis ataupun hal lainnya. Berdasarkan hasil quick count dari Carta Politika pukul 05.36 pada Kamis 15 Februari 2024 waktu Indonesia Barat, terdapat 3 parpol yang memiliki dominasi di tahun 2024 sampai 2019 secara beruntun di 14 provinsi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Jika dilihat lebih dalam, hanya PDIP dan Partai Golkar yang mampu mendominasi dalam 3 tahun pemilu 2024, 2019, dan 2014. PDIP mendominasi di daerah Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Sementara Partai Golkar mendominasi di daerah Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dalam 3 pemilu beruntun. Dari hasil quick count 2024 saat ini, PDIP mendominasi terhadap 13 provinsi di Indonesia, Partai Golkar sebanyak 9 provinsi, Partai Gerindra sebanyak 7 provinsi, dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebesar 5 provinsi, sedangkan sisanya didominasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebanyak masing-masing 2 provinsi. Meski masih mendominasi, suara PDI dalam jumlah dan dominasi di provinsi kemungkinan tidak akan sebesar pemilu 2019. Pada pemilu 2019, PDI Perjuangan atau PDIP menjadi pemenang dengan perolehan 27.053.961 atau 19,33%.
PDIP menguasai lebih dari separuh atau mencapai 18 provinsi pada Pileg 2019, lebih banyak dibandingkan pada Pileg 2014. PDIP hanya mampu menguasai 13 provinsi. Fenomena menarik lain dari hasil hitung suara sementara pemilu adalah jauhnya perbedaan antara pemenang pemilu dan penyokong capres. PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD memang diperkirakan masih akan mendominasi pemilu 2024. Namun dari hasil quick count, Ganjar justru menempati posisi terbuncit di antara 3 kandidat. Perolehan suara Ganjar kalah jauh dibandingkan Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Sementara itu, berdasarkan hasil quick count pemilu legislatif, PDI Perjuangan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat masih mendominasi perolehan dengan suara sekitar 17%. Memang hasil Pilpres 2024 terus terang bagi saya itu sangat-sangat mengejutkan, baik itu versi quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ataupun versi real count oleh KPU yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Karena dari data yang mereka tampilkan itu sama sekali tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, di mana kampanye-kampanye Pak Ganjar Mahfud di berbagai daerah, di berbagai kota yang sudah mendatangi sekitar 450 kota itu selalu penuh dengan massa. Jadi kalau kemudian hari ini hanya mendapatkan sekitar 16-17%, sekian suara, menjadi yang paling kecil suaranya, itu menjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana di berbagai daerah itu selalu ramai, sementara lawan-lawannya cenderung sepi. Tapi ya begitulah politik. Selama 2 hari ini saya belajar, saya mengamati, saya melihat apa yang terjadi di lapangan dan situasi apa yang sedang kita hadapi hari ini. Dan itu menjadi satu pelajaran politik yang cukup penting bagi saya untuk Pilpres atau pemilu di masa yang akan datang. Tapi pada intinya dari data-data yang dimunculkan itu sangat ajaib sekali. Tapi ya sekali lagi, begitulah politik, kadang-kadang lebih ajaib dibandingkan apa yang bisa kita imajinasikan. Tetapi tetap saja suara PDI Perjuangan ini lebih besar dibandingkan suara Pak Ganjar Mahfud. Meskipun Ganjar Mahfud sementara ini masih kalah, tapi suara PDIP tetap menjadi juaranya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret.
Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah